Halo teman-teman semua dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Melty di sini. Ya, kali ini kita akan mengecek energi ya dengan tema perubahan besar yang terjadi padamu di tahun 2025 ya. Jadi di sini saya sudah membagi beberapa dekade ya. Jadi silahkan pilih sesuai dengan intuisi kamu ya. Dek 1, 2, 3. Silahkan dipilih, tarik nafas dulu, tenangkan diri. Dek mana yang harus kamu pilih? Dengan tema perubahan besar yang terjadi padamu di tahun 2025 ya. Dek 1, dek 2, dek 3 ya. Ya, untuk mempersingkat waktu ya, saya sudah shuffle kartunya. Dan buat teman-teman di sini perlu bijak di dalam menanggapinya ya. Karena ini adalah general reading, jadi energi banyak orang yang kita tarik ya. Mudah-mudahan resonate untukmu. Oke ya, jika sudah, kita tarik dulu yang dek 3, dek 2 disendirikan. Kita mulai dari dek 1 ya. Bagi yang memilih dek 1, mari kita mulai yang dek 1. Perubahan besar yang terjadi padamu di tahun 2025 ya. Ya, mari kita lihat ya. Yang memilih dek 1 di sini. Tema untukmu. Perubahan besar yang terjadi padamu di tahun 2025. Ya, di sini adalah fase perubahan, fase transisi. Tapi kalau saya melihat di sini justru kamu sudah melewati fase perubahan dari sebelum-sebelumnya atau dari tahun-tahun kemarin, dan di sini kayak mau selesai atau menutupi siklus transisi ini ya, mau ke arah baru atau ada makna yang sudah kamu petik, ada hal pembelajaran yang sudah kamu dapat. Jadi kayak ya sudah waktunya ya, kamu sudah menyadari fase transisi ini, ya udah kamu ikhlas, kamu lepaskan yang sudah tidak layak lagi, dan ini udah ya kayak menutup siklus saja. Dan kemudian kita lihat di sini ya, ada hal yang kamu inginkan ya di sini, bukan hanya sekedar sesuatu yang sifatnya di atas permukaan atau hal-hal yang hanya terlihat secara fisik. Jadi kamu menginginkan sesuatu yang sifatnya tentang kepuasan hati ya, kepuasan batin, kenyamanan untuk diri kamu. Jadi di sini di 2025 ya, ada perubahan besar yang terjadi padamu ini dari cara kamu memandang sesuatu yang mungkin dulu ya sudah, pokoknya yang kamu lihat itu sesuatu yang sifatnya fisik atau contoh kayak di dalam bekerja, ya udah yang penting kamu dapat gaji. Tapi justru di 2025 kamu tidak melihat seperti itu. Kamu akan melihat kayak kamu nyaman tidak di tempat kerja kamu, atau usaha yang kamu jalani itu kamu suka atau tidak, kamu puas tidak, kamu bahagia tidak, kayak gitu. Ataupun di dalam pertemanan atau di dalam lingkungan kamu berada ya, kamu akan melihat kayak mungkin dulu-dulunya ya it's okay lah, kayak pokoknya yang penting mungkin ada orang yang mendekat ke kamu ya kayak oke-oke aja gitu ya. Tapi semakin kesini kamu itu kayak melihat selama itu tidak bikin kamu nyaman atau kayak ada energi yang bikin kamu tidak nyaman, kamu tolak gitu loh.
Jadi buat kamu itu kenyamanan diri, kepuasan batin itu lebih penting gitu ya. Kemudian kita lihat lagi ya. Ya, di sini juga kamu menyadari ya, sangat-sangat menyadari ada yang mungkin kayak pakai topeng ke arah kamu ya, mungkin ada kesannya mau manfaatin kamu atau mungkin punya niat gak baik, itu kayak kamu tuh tahu gitu loh, kayak oh ini tidak layak buat saya harus lepaskan, saya harus membatasi atau saya harus menyingkirkan seperti itu. Kemudian kita lihat ya. Ya, benar ya, di sini kelihatan ada situasi kondisi yang mungkin ya kamu merasa itu toksik atau kamu merasa tidak nyaman, ada hal-hal yang bikin kamu ya memicu emosi kamu ya. Justru di sini kamu sangat-sangat bisa menyadari ya, buat teman-teman yang memilih deck satu ini ya. Ya, karena di sini kamu berusaha menyeimbangkan antara memberi dan menerima, atau apa yang kamu keluarkan dan apa yang masuk ke dalam diri diri kamu itu kamu maunya kayak seimbang gitu loh. Kamu nggak mau kayak mungkin ada yang mencoba eh, ya mengambil itu ya, melewati batasan atau mungkin kayak seenaknya sendiri ke arah kamu. Di sini kamu udah kayak tolak gitu ya, kayak tidak, ini nggak layak buat aku harus bikin batasan, aku harus tegas kayak gitu ya. Jadi udah mulai cara pandang kamu di sini ya, buat teman-teman yang memilih deck satu ini udah berbeda gitu ya. Jadi nggak mau kayak mungkin ada yang kayak seenaknya atau kayak kamu ya di 2025 ini justru kamu menyadari kayak suatu yang sifatnya toksik, suatu yang salah yang kayak bikin hati kamu tidak nyaman, itu ya sudah kamu kayak ya udah lepaskan, nggak ada kayak pakai mikir kayak aduh kayak gimana kata orang, ya maksudnya gimana penilaian orang dari luar nanti kalau kamu membuat keputusan seperti ini. Jadi di sini lebih berubah ya, berbeda, jadi kamu lebih melihat saya nyaman kok tidak, karena kamu lebih menyadari kenyamanan ya, maksudnya kalau kamu nyaman otomatis di luar juga nyaman, atau kayak kamu menginginkan keseimbangan, nggak terlalu berlebihan keluar dan nggak terlalu berlebihan ke dalam kayak gitu ya. Kemudian kita lihat ya, perubahan besar yang terjadi padamu di tahun 2025 ya. Di sini ada peluang, ada tawaran buat kamu ya, sesuatu yang positif. Ini bisa jadi bagi yang mencari kerja ya, ada penawaran baru di dalam kerjaan ya, pekerjaan, atau mungkin ada yang mungkin promosi atau hal-hal baik buat kamu di sini ada ya. Jadi ada saja peluang untuk kamu, tawaran-tawaran yang positif ya, buat teman-teman yang memilih DX1 ya. Dipertegas ya di sini, peluang tawaran itu kayak membuat keseimbangan di dalam hidup kamu ya, berbagai aspek, ini bisa di dalam karir ya, keuangan, finansial, rezeki, ataupun hal-hal lain gitu ya. Soalnya pada tawaran, karena saya melihat di sini ya, ketika kamu selektif melepaskan hal-hal lama yang sudah tidak layak buat kamu, atau kamu berani membuat batasan yang bagus ya, justru di sini energimu akan semakin bagus. Justru hal-hal yang tidak layak itu disingkirkan dan kamu mengizinkan hal-hal baru yang layak buat kamu masuk. Seperti itu. Ya, kelihatan lagi ya di sini ya. Ada pertumbuhan baru, pertumbuhan yang positif ya. Jadi hal-hal yang membahagiakan, menggembirakan, atau kabar baik yang kayak kamu tidak sangka-sangka itu ya datang gitu ya buat kamu. Iya, ini ya. Benar ya, terjawab atas doa-doa kamu, atau sudah kamu perjuangkan, usahakan, atau ada hal-hal baik yang pernah kamu lakukan di masa lalu ya, hal-hal baik ya, kamu melakukan kebaikan, atau mungkin kamu suka memberi ya, mungkin iya suka memberi, membagi, berderma, atau suka bersedekah. Di sini justru kamu akan mendapat bayaran ya di tahun 2025 ya, kayak kamu nggak nyangka aja kok kamu kok dapat ya. Tapi ini memang hasil dari apa yang sudah kamu tanam, apa yang sudah kamu tabur, kamu tuai di 2025 ya, yang ya sifatnya positif di sini, sesuatu yang menawarkan. Ya ini bisa jadi kayak
kebahagiaan kamu menguat atau ada hal-hal yang bikin kamu senang, bikin kamu bahagia itu ada ya di 2025. Kemudian kita lihat lagi ya. Di sini juga buat teman-teman yang memilih deck 1 ya. Di sini juga ya, kamu mulai selektif juga ya, memilah dan memilih di sini ya. Ada hal-hal yang kayak ya harus dilepaskan, ya udah kamu lepaskan, tapi ada hal yang kayak pingin diperjuangkan atau kamu merasa layak ya kamu perjuangkan. Jadi berbeda ya cara cara kamu di dalam bertindak di sini udah berbeda ya, kayak nggak pakai ya neko-neko gitu ya. Ya jadi kayak ya tanpa yang kayak kamu harus banyak pertimbangan kayak nanti kata orang gimana, kayak lebih kayak penilaian dari luar. Enggak, di sini justru kamu lebih eh, ya realistis gitu ya, kayak oh ini bagus untuk aku, ini sehat bagi aku ya, ya oke, aku perjuangkan, kalau enggak ya udah aku lepaskan kayak gitu ya. Ya benar ya, di sini ya kamu hanya menginginkan hal-hal yang sifatnya eh, ya kalau mau dibilang ada timbal balik dua arah atau ada keberuntungan dua arah atau keseimbangan dua arah ya, emang kamu menginginkan seperti itu. Jadi ya udah, yang nggak berfaedah, nggak berguna ya udah lepasin aja kayak gitu ya. Jadi mana yang harus pertahankan, yang tulus oke, yang bulus ya udah pergi aja kayak gitu ya. Jadi emang kayak perubahan besar yang terjadi padamu di tahun 2025 ini ya kayak benar-benar apa ya, ya tanpa ya terlalu itu ya, kayak banyak pertimbangan. Jadi kayak ya oke, mau ya hitam hitam putih, mau B kayak gitu ya. Jadi beda ya, cara pandang kamu ini berubah banget ya, cara memandang akan sesuatu atau membuat keputusan ya itu udah kayak langsung gitu ya, to the point gitu ya. Oke, kemudian kita lihat lagi ya. Ya, buat teman-teman yang memilih deck 1 ya, di sini ada perubahan untuk kamu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ya sebelum-sebelumnya atau kemarin-kemarin yang mungkin ada kendala mungkin di dalam finansial, di dalam karir atau hal-hal yang mungkin kamu merasa kok kok nggak ada perubahan, justru akan terjawab ya. Perubahan itu terjadi pada kamu di 2025 ya. Ya, di sini ya, kamu seperti kayak punya power, punya kekuatan, punya kontrol, kayak kamu punya kendali, kayak ini perubahan aku mau bawa ke arah mana. Jadi kayak ada kekuatan yang mungkin kemarin-kemarin kayak kamu itu tidak menyadari atau kamu merasa kayak buntu gitu ya. Justru di sini kamu punya power, kekuatan ya, kayak kendali kontrol mau dibawa ke arah mana, atau perubahan ini aku harus mengambil langkah apa kayak gitu ya. Keren ya. Oke, kita lihat lagi ya. Perubahan besar yang terjadi padamu di tahun 2025. Ini ada semangat baru ya, kamu sangat ya penuh semangat, ya energik gitu ya. Ini ingin melangkah ke arah baru ya. Ada hal yang kamu fokuskan, ini bisa jadi kayak mungkin ya ada yang membuat kemajuan di dalam karir, di dalam usaha, atau mungkin di dalam pendidikan ataupun hal lain. Ini kamu bikin perkembangan ya, bikin ya membuat perkembangan maju gitu ya, atau mungkin perluasan wilayah dalam hal arti kayak kamu pingin melakukan sesuatu itu lebih lebih luas gitu ya. Mungkin beda yang mungkin kayak kemarin-kemarin ya, mungkin kamu masih fokus di fase transisi perubahan yang harus kayak pelan-pelan gitu ya, tapi di sini justru energimu meningkat ya, kekuatan kamu meningkat untuk maju ke arah baru ya. Di sini juga secara emosi ya, emosi ini makin stabil juga ya, apa mungkin ya karena udah melewati fase transisi ya, atau kayak kamu emang udah di itu ya, diasah sama semesta gitu ya, dikasih ujian tantangan. Jadi di sini kok makin kuat gitu ya, secara itu ya, emosi, secara perasaan makin stabil, makin terkontrol gitu ya. The next
kita lihat lagi perubahan besar yang terjadi padamu di tahun 2025. Ya, tetap ya, ini mempertegas 5 koin ini ya. Ini tetap kayak perubahan buat kamu ya, bisa di dalam karir, di dalam ya finansial, atau hal-hal yang kayak kamu punya kendali, punya kontrol, punya power ya untuk mengendalikan ke arah mana kamu harus melangkah gitu ya. Jadi ini bisa dari berbagai aspek kayak gitu ya. Dan kita lihat lagi, ini tetap memperkencang ya bagi yang pilih deck 1 ini, juga hal-hal yang berbau materi finansial ini kayak perubahan buat kamu ya. Perubahan besar ini ya yang terjadi untuk kamu di tahun 2025 ya. Hal-hal yang berbau koin-koin ini ya. Diamond ya. Jadi ada kekuatan pertumbuhan ke arah positif. Ada kemajuan, ada kesuksesan, keberhasilan buat kamu. Kemudian kita lihat lagi ya, buat teman-teman yang memilih deck 1, perubahan besar yang terjadi padamu di tahun 2025 ya. Ya, di sini ya. Dukungan, pertolongan, atau ada yang menolong, membantu kamu di sini ya. Ini bisa jadi orang-orang sefrekuensi yang seperti yang kamu harapkan ya. Kayak kamu ingin, kayak kamu pingin orang yang tulus datang ke kamu ya. Dan melepaskan orang-orang yang enggak layak ya, justru iya di sini ya. Jadi ini bisa jadi kayak ya orang-orang terdekat kamu ya, bisa sahabat atau kenalan, orang-orang sefrekuensi sama kamu iya gitu ya, menolong, mendukung, atau apa yang kamu inginkan itu ya. Ya tiba-tiba aja kayak mereka datang mendukung, menolong ya, karena terlihat banget ya ini karena jawaban atas doa-doa kamu, atau apa yang sudah kamu tabur, apa yang sudah kamu tanam itu ya terjawab di 2025 ya. Jadi ada perubahan besar yang terjadi padamu. Dan ya saya kira ya ini gambaran perubahan buat teman-teman yang memilih deck 1 ya. Di sini ya memang situasi kayak kamu udah selesai di fase transisi, atau kayak udah melepaskan hal-hal yang tidak layak, dan kamu itu lebih itu ya kayak realistis lah. Jadi kayak enggak lagi yang kayak dulu-dulu yang mungkin kayak terlalu mikir penilaian orang, atau nanti ya benar nanti validasi, atau nanti kayak gimana kata orang, atau terlalu banyak hal yang kayak kamu khawatirkan. Di sini justru berbeda gitu loh. Kalau ya yang bikin gak nyaman ya udah lepaskan gitu ya. Jadi antara logika sama emosi kamu ini ya udah kayak udah di tengah-tengah, kayak lebih melihat realistis gitu ya sama hidup ya. Kayak perubahan buat kamu ini ya, yang kalau aku lihat secara garis besar secara umum ya, justru ini juga bagus buat kamu, karena dengan kamu selektif seperti itu berarti kan kamu mengizinkan mana yang layak buat kamu dan mana yang gak layak itu harus lepas. Semakin kamu membangun batasan yang sehat ya, hal-hal baik pun datang pada kamu, seperti itu ya. Bagus ya. Oke, saya kira ya ini buat yang memilih deck 1 ya dengan tema perubahan besar yang terjadi padamu di tahun 2025. Mudah-mudahan resonate dan ambil hal positifnya di sini ya. Oke, sampai ketemu lagi. Bye. Selanjutnya mari kita lihat ya bagi yang memilih deck 2 ya, kartu yang berada di deck 2. Ya, dengan tema perubahan besar yang terjadi padamu di tahun 2025 ya. Ya, buat teman-teman yang memilih deck 2 ya. Ini perubahan besar yang terjadi padamu di tahun 2025. Di sini ya, ini tentang semangat, tentang kepercayaan diri yang mungkin kamu kumpulkan. Kamu berusaha meyakinkan diri kamu ya. Ini ya, kayak kamu itu ya punya sesuatu kekuatan dari dalam diri, atau ya sisi unik, sisi istimewaan, atau ada kualitas, kemampuan, bakat, skill yang mau kamu kembangkan. Ya, pokoknya intinya di sini adalah kekuatan yang ingin kamu tawarkan keluar, tapi kamu membutuhkan kepercayaan diri ya, atau kayak kamu perlu mempertegas atau meyakinkan diri kamu ya. Tapi memang kelihatannya di sini ya, karena kamu
di tahun 2025 ya, ini perubahan buat kamu berarti ya, kamu punya kekuatan ya, punya semangat baru ini ya untuk melakukan sesuatu, untuk membuat tindakan di sini ya, ingin maju ke arah baru atau ada hal yang ingin kamu raih, ingin kamu capai gitu ya. Jadi ya di sini ya berbeda. Mungkin kemarin-kemarin kamu merasa ada yang kurang, atau mungkin kamu merasa ah udahlah aku kurang percaya diri, atau kayak udahlah kayaknya uh, bakat kemampuanku itu kurang ya. Tapi di sini justru berbeda ya, di 2025 itu kayak kamu berusaha kayak meyakinkan diri kamu, atau kayak kamu apa ya, ya mempertegas kalau kamu itu percaya sama diri kamu, kalau kamu mampu ya, mampu meraih apa yang kamu mau, apa yang kamu impikan ya, seperti itu. Ya, di sini juga ya tentang mencintai diri kamu ya. Bagaimana kamu berusaha menghargai diri kamu, atau membuat keputusan di sini ya dengan kayak percaya sama diri kamu ya. Karena dengan semakin kamu mencintai diri kamu, semakin peduli sama diri kamu, justru saya melihat di sini kepercayaan dirimu makin menguat gitu ya. Karena kelihatan banget ya di sini ya, untuk teman-teman yang memilih deck 2 ya, ini tentang bagaimana mencintai diri ya, atau kayak kamu itu tersadarkan untuk lebih peduli sama diri kamu, memperlakukan diri kamu lebih baik, atau ya ya merawat diri pun iya gitu ya. Jadi kayak buat kamu itu sayang sama diri kamu itu penting banget gitu ya, atau kayak ada di 2025 itu kamu berusaha memprioritaskan diri kamu, yang mungkin kayak kemarin-kemarin itu kamu lebih itu ya, kayak ah udahlah, atau kayak nggak menyadari. Tapi di 2025 justru ini kayak berbeda ya cara kamu melihat ke dalam diri kamu atau memperlakukan diri kamu, seperti itu ya. Oke, mari kita lihat ya. Buat teman-teman yang memilih deck 2, perubahan besar yang terjadi padamu di tahun 2025. Ya, di sini tentang kekuatan ya, kekuatan di dalam diri ya. Kayak kamu itu bisa mempelajari ya, kayak bisa mengetahui kekuatan kamu, kelebihan kamu, kekurangan, kelemahan. Jadi kayak kamu tahu, justru dengan semakin kamu mengenali diri kamu ya, kamu tahu kayak oh ini kemampuan kualitas aku, atau kayak oh ini kelemahan aku, ini bagaimana sih cara aku mengimbangi atau mungkin memaklumi, mengatasi kayak gitu ya. Jadi kayak makin memperkencang ya power kamu ya, kontrol. Jadi kayak kalau aku ngelihat di sini ya, justru kayak dengan semakin kamu tahu kekurangan, ya kelemahan kamu, atau ya ya kelebihan kekuatan juga ya, justru kayak kamu makin ya makin percaya diri, makin optimis, makin kayak yakin sama diri kamu gitu loh, kayak gitu ya. Dan kelihatan ya di sini secara itu juga ya, secara intuisi kamu makin tajam ya, makin peka di sini. Jadi kayak banyak petunjuk yang kamu dapatkan ya di 2025 ini ya. Ini bisa kayak lewat mimpi, atau kayak kejadian-kejadian tertentu, petunjuk-petunjuk tertentu seperti itu ya. Dan di sini pun kayak banyak terjawab juga ya buat teman-teman yang memilih deck 2 ini. Kayak hal-hal yang kayak kemarin-kemarin itu nggak kelihatan ya, yang mungkin kayak kesannya misteri, justru terjawab ya di 2025 ya buat kamu. Oke, dan next kita lihat lagi ya, perubahan besar yang terjadi padamu di tahun 2025. Ya, di sini ya, ini tentang keseimbangan ya. Kamu berusaha menyeimbangkan diri, atau mungkin ada ujian, ada tantangan, atau ada hal-hal yang membuat kamu itu harus kayak terombang-ambing ya. Di sini justru kayak kamu tuh punya kendali, bisa pegang kendali kayak gitu ya. Jadi kalau saya lihat di sini kayak kamu itu semakin fokus dengan apa yang kamu mau, atau kayak kamu tahu oh ini situasi kondisinya lagi kurang seimbang ya, aku perlu bikin pengendalian diri, atau kayak apa sih aku harus mengatasi ini. Jadi memang kelihatannya ini tentang kekuatan, power, semangat kamu ya di 2025 ya, ini sesuatu yang wow gitu ya. Dan ini kita pertegas lagi ya, ini tentang
keseimbangan atau kayak kamu berusaha menyeimbangkan diri ya. Tapi kelihatan di sini ya, semakin kamu fokus ya dengan apa yang kamu mau, apa yang kamu targetkan. Dan di sini pun kalau aku ngelihat ya, kalau sebelum-sebelumnya atau mungkin kemarin-kemarin ya, di tahun-tahun kemarin ada penundaan atau mungkin ada hal-hal yang belum terselesaikan ya, justru di 2025 ini ya, justru itu akan terwujud ya, ada keseimbangan atau kayak terjawab gitu ya, apa yang kamu mau itu atau yang belum selesai, atau ada hal-hal yang kayak mungkin sempat ditunda gitu ya, justru kayak kamu bisa dapat target atau apa yang kamu mau itu di pencapaian ya di tahun 2025. Kemudian di sini ya kita lihat ya, perubahan besar yang terjadi padamu di tahun 2025 bagi yang memilih deck 2 ya. Ya, di sini ya, kamu banyak belajar banyak hal di sini. Lebih bijak ya, bijak di sini, karena kayak kamu mau melakukan sesuatu atau mau membuat tindakan, kamu selalu kayak memikirkan gitu loh, kayak mempertimbangkan ini bagus nggak buat aku kayak gitu, atau lebih introspeksi ya, kayak oh aku nggak mau, mungkin kayak dulu aku pernah ada di situasi ini, aku harus rubah gimana. Jadi kayak ini kayak tentang bijak ya, kebijaksanaan yang kamu dapatkan, kayak kamu ini kayak kalau memutuskan sesuatu itu dengan penuh kebijaksanaan, kayak mungkin beda ya, mungkin kayak dulu mungkin kadang ya udah kayak agak kayak itu ya, mungkin kayak dengan cara ya tinggal ngambil aja atau impulsif agresif gitu. Ini justru enggak, justru kayak kamu itu kayak selalu kayak penuh dengan kehati-hatian, dengan kesadaran ya, seperti itu ya. Jadi kayak mawas diri ya gitu loh. Dan ya kita pertegas lagi ya, kelihatan ya di sini memang ya, kayak kamu memang kayak pingin maju ke arah baru ya, nggak mau berlarut-larut di dalam masalah yang sama atau kayak situasi kondisi yang sama. Di sini kamu pingin maju ke arah baru, melakukan sesuatu yang baru, mendapatkan pengalaman baru, tapi tetap kayak berpijak pada ya kebijaksanaan ya, atau kayak nggak mau jatuh di tempat yang sama, atau pengalaman-pengalaman yang udah nggak layak, yang kayak bikin kamu terjebak gitu, kamu kayak membebaskan diri ya, lepas gitu ya. Atau ya contohnya ya, mungkin dulu kayak kamu ya suka ya, kayak mungkin ya lebih kayak nyenangin orang kayak gitu ya, justru di sini berubah gitu loh, kayak kamu tahu oh kayak iya kamu lebih kayak peduli sama diri kamu, sayang sama diri kamu. Jadi kayak ya udah aku harus selektif gitu ya. Ya oke, kayak melakukan kebaikan buat orang lain, buat sesama itu bagus, tapi jangan sampai kayak terlalu berlebihan sampai kayak lupa sama diri sendiri, mengabaikan diri sendiri, seperti itu ya. Kemudian kita lihat lagi buat teman-teman yang memilih deck 2 ini ya, perubahan besar yang terjadi padamu di tahun 2025. Ini ya ada ya kalau di dalam karir ya, mungkin kayak kenaikan jenjang karir, atau di dalam finansial pun, finansial ya, ada pertumbuhan gitu loh. Jadi ini kayak selangkah demi selangkah, step by step, tapi ke arah positif gitu ya. Jadi kayak ke arah kestabilan ini ada di sini ya buat teman-teman yang memilih deck 2 ya. Jadi ada pertumbuhan, dia itu ya maju gitu loh, walaupun mungkin kayak kelihatan kayak kesannya kayak oh kok ini kok nggak langsung kayak wah langsung besar gitu, tapi justru di sini kayak sedikit demi sedikit, tapi dia pasti gitu, ibarat kayak naik tangga pelan-pelan dan nanti pun akan sampai ke puncaknya gitu ya, kayak gitu. Coba kita pertegas lagi ya. Ya, ya benar ya, kayak habis aku ngomongin tangga kok kelihatan di sini ada gambar tangganya juga ya. Oke, sinkronitas ini. Ya, ini ya kita pertegas lagi. Ya, kelihatan ya di sini kamu ingin mengambil kepastian ya. Kepastian atau kayak hal yang pasti-pasti gitu loh. Walaupun mungkin ada hal-hal yang menggoda di sini ya, karena aku ngelihat karena ini kan pertumbuhan karir kamu ya, maju ke arah positif, pertumbuhan positif. Jadi memang kayak kamu tuh fokus gitu loh, kayak hal mana sih yang harus kamu ambil gitu ya, kemana sih kamu harus melangkah,
kemana sih yang kayak kamu tahu, oh ini kepastian buat aku. Jadi karena kamu tahu cara memilih atau kayak mengambil langkah, ya kayak ya contoh kayak di dalam kerjaan ya, ya karena kamu sudah menjalani, kamu fokus atau kayak kamu profesional, itu justru kayak ada peningkatan karena kamu itu ya fokus gitu ya, atau di dalam usaha pun kayak gitu, atau ya di dalam pendidikan ataupun hal lain gitu ya. Kemudian kita lihat lagi ya, perubahan besar yang terjadi padamu di tahun 2025. Ya, di sini juga ya, ini tentang memilih. Kamu bisa memilih apa yang kamu mau, apa yang harus kamu jalani ya. Karena aku ngelihat memang di sini tentang pilihan, atau mungkin kemarin-kemarin kamu terlalu itu ya, maksudnya lebih melihat situasi kondisi itu, lebih kayak melihat keluar, atau ada penilaian atau hal-hal yang kayak bikin kamu dilema, itu kamu lebih kayak melihat sudut pandang dari luar ya. Tapi kalau aku ngelihat di sini justru kayak kamu belajar untuk mempercayai diri kamu, mendengarkan intuisi kamu ya. Jadi ya perubahan besar yang terjadi padamu di tahun 2025 ini tentang kayak bagaimana kamu belajar untuk optimis, untuk percaya diri, untuk melihat kekuatan di dalam diri ya. Jadi kayak kamu ingin percaya sama diri kamu, kamu ingin mendengarkan intuisi kamu, karena intuisi, kekuatan batin itu kan ya ada keterhubungan kita apa ya, lebih dekat sama Tuhan, lebih dekat sama yang maha kuasa ya, kayak gitu ya. Jadi memang di sini kayak kamu tersadarkan tentang hal itu ya. Jadi kayak semua apapun yang kamu lihat di luar, kamu selalu belajar untuk mendengarkan suara hati kamu, atau melihat kualitas kekuatan di dalam diri kamu. Kamu selalu mengukur apapun, selalu memulai dari dalam diri kamu ya. Di 2025 ini ya berbeda banget ya. Ya, kita pertegas lagi ya, ini juga ya, ini kayak bagaimana ya, ini tentang pilihan, atau mungkin ada keinginan-keinginan yang ingin kamu lakukan, atau keputusan-keputusan yang ingin kamu buat di sini. Iya, kayak kamu selalu ya mendengarkan suara hati kamu gitu loh. Jadi apapun yang kayak kamu mau melangkah, apapun yang mau kamu lakukan, selalu kayak saya selalu ingin mendengarkan suara hatiku, selalu mendengarkan intuisiku, atau terhubung sama diriku, kayak gitu ya. Oke, kita lihat ya perubahan besar yang terjadi padamu di tahun 2025 bagi teman-teman yang memilih deck 2. Ya, di sini ya. Ini tentang kebahagiaan. Dengan kamu semakin memperkencang energi kebahagiaan ya, mungkin ada teman-teman yang sudah menerapkan afirmasi positif, atau hal-hal yang kamu lihat ya, mungkin sekarang kan udah banyak ya yang muncul berseliweran di ya, mungkin di media sosial ya, yang tentang afirmasi positif, tentang mencintai diri, tentang ya LOA lah atau apalah kayak gitu. Itu di sini kayak kamu udah banyak ya teman-teman yang menerapkan, mempraktekkan ini ya. Ini memperkencang energi positif kamu ya, kayak bikin kamu itu juga gampang menarik hal-hal baik gitu loh, dengan kayak kamu makin memperkencang mungkin afirmasi positif tentang mencintai diri, atau mungkin tentang kerjaan ataupun hal lain. Di sini ya kok keren ya, kamu udah bisa mengafirmasikan itu ya, karena di sini memperkencang energi positif kamu loh. Karena dengan semakin kamu melakukan itu, hal-hal baik pun muncul ya buat kamu ya di 2025 ya. Oke, kemudian kita lihat lagi ya perubahan besar yang terjadi padamu di tahun 2025. Ya, ini pertegas lagi ya kartu perwira koin di sini ya. Ini tentang ya jenjang karir tadi, kenaikan karir yang kayak secara stabil atau secara pasti, walaupun kayak berproses sedikit demi sedikit ya, ibarat tangga tadi naik pelan-pelan tapi sampai juga ke puncaknya ya. Ada di sini, atau mungkin di dalam usaha, atau di dalam hal yang kamu perjuangkan itu ada kayak selangkah demi selangkah maju ke arah pertumbuhan positif ya, ke arah kestabilan iya, atau di dalam finansial pun iya gitu ya. Kemudian kita lihat lagi ya perubahan besar yang terjadi padamu di tahun
2025. Ya, ini juga tentang kepuasan batin ya. Karena aku ngelihat juga di sini kamu lebih itu ya, lebih peduli sama diri kamu, lebih merawat diri kamu, lebih menghargai diri kamu. Karena di sini buat kamu ya, buat kamu hal-hal yang kamu inginkan bukan cuman sesuatu yang sifatnya fisik ya, tapi kayak lebih dari kepuasan batin. Iya, dan aku ngelihat ini juga ada hal-hal yang terbayarkan buat kamu ya di 2025 ya. Ini bisa jadi kayak apa yang sudah kamu perjuangkan, bisa di dalam materi, di dalam ya rezeki. Di sini ada aja ya, ada hal yang kamu dapatkan, kamu itu ya, maksudnya terbayar dengan apa yang sudah kamu lakukan. Iya gitu ya. Dan kemudian kita lihat lagi di sini ya, ini tentang keinginan-keinginan yang ingin kamu lakukan ini ya. Jadi kalau aku ngelihat di sini dengan semangat baru, dengan energi kekuatan kamu di sini, karena kamu udah optimis, udah percaya sama diri kamu ya untuk melangkah maju. Ini banyak keinginan ya. Jadi kalau aku ngelihat di sini kayak kamu itu kayak punya vision gitu ya, kayak penglihatan ke arah masa depan ya, kayak aku harus melangkah jalan ini, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Jadi di sini kayak keinginan-keinginan kamu itu udah ada gitu loh, kayak muncul aja. Jadi kayak kamu itu udah tahu ke arah mana kamu harus melangkah, karena kamu punya rasa kepercayaan diri yang tinggi, punya optimis, punya kekuatan ya, power di sini ya. Oke, kemudian kita lihat lagi perubahan besar yang terjadi padamu di tahun 2025. Ya, di sini ya. Ini kamu meninggalkan situasi lama ya, menuju situasi baru. Di sini ya, hal-hal yang udah nggak layak lagi di sini kamu lepaskan ya, karena aku ngelihat di sini kamu sudah bisa mendengarkan intuisi kamu, suara hati kamu. Jadi kayak kamu tahu gitu loh ke arah mana kamu harus melangkah, mana yang baik, mana yang benar. Ini kayak kamu udah tahu. Jadi ya udah, hal-hal yang udah nggak layak lagi ya kamu lepaskan aja, karena makin di sini ya kamu semakin sayang sama diri kamu, semakin cinta sama diri kamu ya. Justru ini juga memperkencang energi kamu, dan dengan afirmasi-afirmasi positif, atau mungkin ada praktek-praktek yang sudah kamu lakukan ya, mungkin meditasi, atau mungkin banyak hal-hal positif yang kamu lakukan di sini memperkencang energi positif kamu, dan kamu tahu ke arah mana kamu harus melangkah, kamu mendengarkan panduan intuisi suara batin kamu ya. Jadi kayak ada hal yang perlu dilepaskan yang nggak layak, ya udah kayak gitu ya. Oke ya, mantap ya bagi yang memilih deck 2 ya, dengan tema perubahan besar yang terjadi padamu di tahun 2025. Semoga kamu makin sayang sama diri kamu, semakin mencintai diri kamu ya. Karena dengan sayang sama diri, mencintai diri, justru itu suatu kekuatan gitu loh. Karena kalau udah cukup sama diri sendiri, udah utuh sama diri sendiri, ya sudah waktunya kayak ya udah, kita udah jadi kayak tenang, damai, dan tahu apa yang harus dilakukan, atau lebih kayak membagi cinta keluar kayak gitu ya, membagi ya, berbagi dengan sesama, menolong, membantu, atau melayani kayak gitu ya. Jadi memang kayak ada kekuatan buat kamu ya di 2025 ya, perubahan besar yang terjadi padamu itu ya, kekuatan, power, atau kayak kamu makin sayang sama diri, percaya sama diri kamu, optimis kayak gitu ya. Oke, buat teman-teman yang udah memilih deck 2 ya, mudah-mudahan resonate dan selalu ambil hal-hal positif di sini. Sampai ketemu lagi. Bye. Oke. Bagi teman-teman yang memilih deck 3 ya, dengan tema perubahan besar yang terjadi padamu di tahun 2025. Ya, mari kita lihat ya. Bagi teman-teman yang memilih deck 3 ya, tema untukmu. Ya, di sini ya. Di sini kamu menyadari segala bakat, kemampuan, kualitas yang ada di dalam dirimu ya, skill. Karena di sini kamu melihat ya, kayak oh ternyata aku punya kualitas seperti ini, aku punya kemampuan, punya bakat seperti ini. Itu kamu sangat-sangat menyadari ya di 2025. Ya, ini ya dipertegas lagi di sini.
kayak kamu udah tahu nih, udah tahu, oh tongkatnya udah ada di tangan aku, tinggal bagaimana caraku menggerakkan gitu ya. Jadi ini tentang kualitas, bakat, kemampuan atau ya kreativitas juga iya gitu loh. Jadi kayak kamu tahu, kayak kamu itu ternyata punya keistimewaan, punya keunikan, punya sisi spesial yang maha kuasa kasih buat kamu gitu loh. Jadi kamu benar-benar sadar ya di 2025. Dan di sini juga ya kita lihat perubahan besar yang terjadi padamu di tahun 2025. Jadi kelihatan ya di sini kamu membuat perubahan ya. Jadi di sini kayak kamu lebih menyadari kualitas, kemampuan, bakat dari diri kamu ya. Kamu menyadari itu. Jadi ini kayak kamu pingin kayak membuat ya di dalam kehidupan kamu, di dalam situasi kondisi kamu ini kayak kamu pingin kayak semuanya berubah atau kayak mengalir apa adanya berdasarkan kualitas, kemampuan, bakat, skill kamu ya, kayak gitu. Oke, mari kita lihat perubahan besar yang terjadi padamu di tahun 2025. Ya, ini tentang kestabilan ya. Di sini saya melihat ya, bagi teman-teman yang memilih dek 3 ya, ini ada yang punya bakat, punya hal-hal yang sifatnya tentang kemampuan, kebijaksanaan yang secara spiritual ya. Di sini ya mungkin kayak kamu jadi itu ya, pemandu, pembimbing. Karena aku ngelihat di sini nanti ada yang datang ke kamu ya, mungkin mereka meminta nasihat, solusi, atau ada hal-hal yang kayak mereka lagi ada masalah, minta jalan keluar atau motivasi, dukungan. Ini kelihatan ya di sini ya buat teman-teman yang memilih dek 3 ya. Dan ya aku ngelihat ya, ketika kamu bisa mengembangkan bakat, kemampuan, kualitas yang ada di dalam diri kamu ya, justru di sini ya banyak yang datang ke kamu gitu loh, atau kayak oh menghargai kualitas, kemampuan, atau kayak mereka ingin mencari jalan keluar ya, datang ke kamu ya. Sorry ya kalau agak itu ya, agak mengganggu, agak berisik gitu ya. Oke ya, ini ya kita lihat ya, dengan kamu mengembangkan kualitas, bakat, kemampuan kamu, ya kamu dihargai gitu ya. Karena aku ngeliat di sini justru kayak kemampuan, bakat, kualitas kamu itu kayak dibayar gitu loh, dihargai. Jadi emang ya mereka bisa membayar kamu karena dengan bakat, kemampuan, kualitasnya kamu tadi ya, kamu sudah berani tunjukkan diri, atau kayak oh kamu ingin menjadi alat gitu ya, menjadi alat atau ya untuk mengembangkan ya, mengembangkan kualitas, bakat, kemampuan kamu tadi ya. Ya mungkin kayak hal-hal yang dari diri kamu ya, di sini ya jadi berbagai macam ya, walaupun aku ngelihat di sini dominan yang hal-hal yang mungkin yang lebih berbau spiritual, atau mungkin ya yang mungkin ada yang mau jadi tarot reader, atau mungkin jadi pelatih, atau jadi motivator, ataupun hal lain ya. Karena aku ngelihat di sini juga tentang sisi kreativitas yang mungkin kamu kembangkan, kayak kamu menyadari oh ternyata kamu punya bakatnya ya, mungkin kayak ya memasak, atau mungkin bermain musik, atau melukis, dan kamu jadikan itu sebagai itu ya, penghasilan ya, kelihatan juga ya di sini ya. Kemudian kita lihat lagi ya di 2025 ya. Di sini kamu berusaha menyeimbangkan dari berbagai aspek ya. Walaupun aku melihat di sini kamu menyeimbangkan sesuatu yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan ya, berarti kayak alam bawah sadar dan alam sadar ini kamu berusaha menyeimbangkan. Tapi kalau saya lihat di sini dari berbagai aspek ya, dari secara emosi, mental, spiritual, dan secara fisik materi pun iya gitu ya. Karena di sini kita pertegas lagi ya, ya dengan semakin kamu hening, menarik diri, lebih terhubung sama batin ya, batin kamu ya lebih terhubung, lebih mendekatkan, justru makin seimbang ya alam bawah sadar sama alam sadar kamu ya. Jadi kayak bagian yang terlihat ya. Jadi kalau aku ngelihat di sini sesuatu yang sifatnya logika, sesuatu yang terlihat itu
sama batin ya. Batin berarti sesuatu yang tidak kelihatan. Di sini ini kayak makin seimbang ya. Karena aku ngeliat juga di sini kayak kamu makin tenang, makin damai, lebih rileks gitu ya. Dan kemudian kita lihat lagi perubahan besar yang terjadi padamu di tahun 2025 ya, bagi teman-teman yang memilih deck 3. Ya, di sini ya, ini kamu lebih menarik diri, lebih membatasi diri, karena ya udah ya, dipertegas lagi ya. Karena di sini mungkin kamu menyadari ya, karena aku ngelihat di sini kan kamu ingin membuat perubahan di dalam hidup ya, karena kamu udah lebih banyak sadar di sini, kayak kamu punya bakat, kemampuan, kualitas, atau mungkin ada yang kayak sudah menerapkan dari sebelum-sebelumnya. Hanya mungkin kayak kamu itu mungkin ada ya, kayak oh mungkin kayak melihat ya, oh kamu ini punya bakat, kemampuan tertentu, malah mungkin kamu dimanfaatkan atau mungkin mereka mengambil untung dari kamu ya. Ini kalau aku ngelihat kamu lebih banyak introspeksi ya, lebih menarik diri. Karena aku ngelihat mungkin sebelum-sebelumnya kamu lebih mengorbankan diri kamu keluar, lebih itu ya, ya mengabaikan diri kamu ya. Justru di sini kamu berbeda, lebih kayak ya udah, lebih banyak menarik diri, lebih hening, lebih tenang. Dan ya kita pertegas lagi di sini ya, benar kelihatan ya di sini. Jadi mungkin dulu-dulu ya, mungkin kayak kamu berusaha mungkin untuk berdebat atau bereaksi keluar, malah di sini berbeda. Kamu lebih kayak ya udah, lebih kayak tenangkan pikiran kamu, lebih ya menarik diri ya untuk hening, dan lebih kayak melakukan penilaian ya, apakah ini udah benar belum. Karena aku ngeliat di sini buat kamu juga ya, kedamaian batin kamu juga penting gitu ya di sini ya. Dan kemudian kita lihat ya, perubahan besar yang terjadi padamu di tahun 2025 ya, bagi teman-teman yang memilih deck 3. Ya, ini ya. Ini ya tentang kreativitas juga ya. Karena aku ngeliat di sini ya, ini banyak ya yang mulai menyadari bakat, kemampuan, kualitas, atau kayak sisi keunikan, keistimewaan, atau sisi spesial yang udah yang maha kuasa kasih di dalam diri kamu ya. Dan di sini pun ya aku ngelihat ya, ini energimu juga makin bersinar ya, karena semakin kamu bikin diri kamu nyaman, bahagia sama diri sendiri ya. Karena di sini kan buat kamu kedamaian batin kamu itu lebih penting gitu ya. Ya di sini justru energi kamu makin menonjol ya, karena aku ngelihat di sini pun dengan bakat, dengan kualitas, dengan kemampuan kamu di sini kamu menunjukkan itu ya. Iya, ingin menunjukkan diri atau kayak ingin memberi, berbagi ya. Karena aku ngelihat di sini juga ada energi dari kamu ya, yang kayak ingin mengasuh atau ingin melakukan sesuatu ya dengan sisi kasih sayang, kelembutan. Iya juga ya. Karena aku ngelihat di sini dari gambaran di sini, dengan bakat, kualitas kamu ya, kemampuan atau skill kamu di sini kamu ingin kembangkan dan memberikan kepada orang-orang yang layak, orang-orang yang tepat. Karena aku ngelihat di sini ada keinginan kamu ya untuk mengasuh, memberi, melayani, iya gitu loh. Tapi nggak mau kayak sembarang orang mungkin, atau kayak ada yang kayak manfaatin kamu nggak mau gitu ya. Jadi di sini ini aku ingin memberi, tapi memberi ke arah yang tepat ya, seperti itu ya. Ya, karena aku ngelihat ya di sini kamu menunjukkan sesuatu yang sifatnya baru, atau ya semangat baru, energi baru di sini. Dan aku ngelihat di sini memang benar-benar kamu ingin memberi cinta, kasih sayang kamu ini kepada orang-orang yang benar-benar tepat, atau orang-orang yang layak mendapatkan itu, yang mereka bisa menghargai kamu ya, kayak gitu. Jadi memang ya kelihatan ya cara kamu melihat atau mengambil tindakan di sini lebih itu ya, berbeda ya, berubah sekali gitu ya. Oke, kemudian kita lihat ya, perubahan besar yang terjadi padamu di tahun 2025 ya, bagi teman-teman yang memilih D3. Ya, di sini ya, ini ada petualangan baru. Ini bisa kayak kamu bergerak ke arah baru ya, ini bisa ada yang keluar dari wilayah baru. Ya, ya maksudnya keluar bepergian ke wilayah baru ya, keluar dari tempat lama menuju tempat baru. Ini bisa jadi di dalam pekerjaan, kayak kamu tinggalkan pekerjaan lama, dapat pekerjaan baru, atau mungkin uh,
ada sesuatu yang berubah di sini ya, mungkin kayak kamu tetap bekerja di tempat yang sama, tapi di sini mungkin ada kerja part time karena ada kualitas bakat kemampuan kamu di sini yang kamu asah, yang pengen kamu kembangkan ya, ada di sini. Atau mungkin di dalam kamu itu ya mengelola usaha baru di sini, bisnis baru ataupun hal baru yang lain ya, maksudku dalam ya di dalam romansa pun ada di sini, bagi mungkin yang bagi yang single ya, bertemu dengan orang baru, dengan ya orang yang mau berkomitmen sama kamu ya, orang baru di sini. Jadi di sini tentang perubahan atau kayak kamu mendapatkan pengalaman baru ya, dan perpindahan secara fisik pun ya di sini ya, perpindahan tempat tinggal ataupun berlibur ya kayak gitu ya. Ya, kita pertegas lagi ya. Ya, kelihatannya ini memang ngomong tentang perubahan ya. Kamu tahu ke arah mana ini ya, kamu melangkah. Angka 5 ini tentang perubahan. Jadi kalau aku ngelihat kamu sudah tahu ke arah mana yang harus kamu rubah gitu ya, karena kamu membuat pergerakan maju. Ada ya situasi kondisi di sini ya yang mungkin sebelum-sebelumnya kamu tidak menyadari ya, atau belum pernah kamu dapatkan pengalaman yang belum pernah kamu dapatkan ini justru kamu ke arah baru, ke wilayah baru ya, ya kayak bisa di dalam pekerjaan, di dalam karir finansial atau romansa ataupun hal-hal lainnya. Jadi tentang eh, perubahan, maju ke arah baru, situasi baru atau ya wilayah baru ya yang belum pernah kamu jangkau, yang belum pernah kamu alami ya kayak gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi ya, perubahan besar yang terjadi padamu di tahun 2025 ya, bagi teman-teman yang memilih deck 3 ya. Iya, di sini ya tetap ya tentang pertumbuhan baru, tentang semangat baru, sesuatu yang sifatnya baru ada di sini ya. Jadi kalau aku ngelihat ya di sini pengalaman-pengalaman apa ya, pengalaman-pengalaman baru, orang-orang baru, karena dengan kamu menunjukkan bakat, kemampuan, kualitas kamu ya, justru di sini kamu akan kayak menarik banyak orang ya, orang baru atau orang-orang yang selama ini tidak terjangkau dari kamu ya, maksudnya kayak kamu belum mengenal mereka tapi malah mereka datang ketika kamu menunjukkan diri, kamu menunjukkan bakat, kemampuan, kualitas ya. Dan kemudian kita lihat perubahan besar yang terjadi padamu di tahun 2025 ya, ini ya dipertegas lagi ya, karena dengan semakin kamu menunjukkan diri ya, menunjukkan bakat, kemampuan, kualitas kamu di sini, kamu akan kayak semakin dihargai atau kayak kamu itu dilihat sebagai sosok yang menginspirasi, memotivasi, menjadi teladan gitu loh. Jadi mereka ya, orang-orang itu di sekitar kamu atau yang melihat kamu ya, ketika kamu menunjukkan diri atau kayak kamu punya kualitas, punya bakat, kemampuan, mereka akan datang gitu loh. Kenapa melihat di sini justru banyak orang yang mau datang ke kamu gitu ya, untuk ya meminta itu ya jalan keluar atau solusi, ataupun yang aku bilang tadi sebagai sosok yang menjadi teladan, inspirasi atau motivasi gitu ya. Kemudian kita lihat lagi di sini, mungkin ada hal-hal yang kayak ya kemarin-kemarin ya yang bikin kamu capek, bikin kamu cemas, khawatir atau overthinking ya, di sini memang kelihatannya kayak berubah ya, karena ini juga dipertegas kembali ya, karena kayak kamu itu udah menyadari ya, kayak pingin bikin perubahan ke diri kamu yang mungkin kayak kemarin-kemarin kamu lebih itu ya mengorbankan diri atau lebih ke arah keluar ya. Jadi di sini kayak kamu itu kayak ya udah kayak capek aja, kayak terlalu cemas, khawatir berlebihan ya. Jadi di sini ya udah lebih kayak buat kamu ya, karena kedamaian batin buat kamu itu penting gitu ya. Jadi ya udah, hal-hal yang kayak terlalu ruwet, terlalu mempersulit diri, ini kamu ya udah kayak lepasin aja gitu loh. Jadi kayak nggak terlalu banyak ya menguras energi, menguras tenaga. Jadi kayak udah, kalau ada hal-hal yang bikin capek ya tarik diri aja, batasi diri aja kayak gitu. Karena kelihatan di sini juga kayak kamu itu nggak mau ya terlalu
ngeforsir atau terlalu keras sama diri kamu, kamu nggak mau. Karena buat kamu di sini kedamaian batin kamu lebih penting. Kemudian kita lihat lagi ya. Di sini juga tentang perjuangan ya, perjuangan usaha kerja keras kamu ya. Ini bisa kayak mewujudkan kesuksesan keberhasilan pun iya gitu loh, karena aku ngelihat di sini dengan kamu menunjukkan bakat, kualitas, kemampuan kamu ya. Di sini kayak kamu semakin diakui atau kayak kamu dibayar ya, dibayar bukan bukan karena hanya kamu ya kayak cuman santai ongkang-ongkang, enggak. Di sini justru karena kamu udah menunjukkan diri atau kayak kamu memanfaatkan bakat, kemampuan, kualitas, skill yang ada di dalam diri kamu ini buat kebaikan sesama ya, atau kayak bermanfaat buat orang lain, buat sesama. Dan di sini kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau gitu ya, atau kayak ya mereka membayar usaha hasil kerja keras kamu seperti itu. Dan ya kita lihat lagi perubahan besar yang terjadi padamu di tahun 2025 ya. Ya ini juga ya tentang cara memandang sesuatu dengan bijak ya. Jadi kayak mungkin yang dulu-dulu mungkin ada yang mungkin selalu dikit-dikit terbawa ke arah perasaan, di sini justru akan berubah gitu loh. Atau yang mungkin dikit-dikit selalu kayak pakai analisa logika, ini lebih kayak ke tengah-tengah gitu ya, kayak kamu lebih realistis sama hidup, lebih bijak kayak gitu ya. Oke ya, saya kira ya ini tentang perubahan besar yang terjadi padamu di tahun 2025 bagi teman-teman yang memilih deck 3 ya. Kalau saya lihat gambaran secara garis besar di sini, inilah tentang kayak bagaimana kamu menyadari bakat, kualitas, kemampuan yang ada di dalam diri kamu, dan kemudian kamu tinggal menggerakkan tongkat sihir yang ada di tangan kamu gitu ya. Kayak tunjukkan diri ya. Dan di sini dengan kamu menunjukkan diri, bakat, kualitas, kemampuan kamu itu dihargai atau orang-orang pada datang ke kamu ya, seperti itu. Jadi kamu akan banyak mendapat pengalaman baru, orang-orang baru, hal-hal baru ya di 2025. Oke ya, saya kira ya ini ya dengan tema perubahan besar yang terjadi padamu di tahun 2025, mudah-mudahan resonate ya bagi teman-teman yang memilih deck 3 dan selalu ambil hal positif di sini. Oke, bye bye.